Oke, rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Wenda Wahyu Kristianto, ngajar mata kuliah perilaku organisasi di kampus SDIE PGRI Dewantara Jombang. Oke, baik, untuk pertemuan yang keempat, kali ini kita akan membahas ya, terkait dengan, emotions and moods ya. Oke. Baik. Nah, jadi di dalam materi ini nanti ada 6 topik yang akan kita bahas ya. Oke, yang pertama adalah, topik pertama kaitannya dengan apa itu emotions and moods, ya. Oke, jadi, emotions and moods itu intinya dia adalah, ini ya, kaitannya dengan aspek afektif dari manusia ya. Jadi afektif dari manusia ada 2, ada emosi dan mood, ya, seperti itu. Kalau emosi itu jadi sebenarnya ini berbeda ya antara emosi dan moods ya. Kalau emosi itu biasanya disebabkan oleh, kondisi tertentu ya atau kejadian tertentu. Kalau moods itu, biasanya ini ya, sebabnya itu nggak jelas ya, seperti ya kadang-kadang kita, tiba-tiba mood-nya jelek atau gimana ya. Nah, kalau emotion ini ya, apa namanya, durasinya mungkin nggak terlalu panjang ya, jadi singkat gitu ya, dan itu, spesifik ya kalau emosi, kadang marah, sedih, takut, nah seperti emosi. Kalau moods itu hanya terbagi 2 ya, mood positif dan mood negatif seperti itu dan ini, moods ini lebih lama ya daripada sekedar emosi, ya. Seperti itu sih, sedikit perbedaannya, ya, dan mereka saling mempengaruhi, antara emosi dan moods ini saling mempengaruhi, ya, seperti itu, ya. Nah, gitu. Kalau mood-nya lagi bagus, ya mungkin, kita juga bisa merasakan emosi yang, happy atau seneng gitu ya, tapi kalau mood-nya lagi jelek, ya mungkin bisa kita marah atau sedih atau takut dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Ini, pemodelan ya, pemodelan tentang hubungan antara, emotions and moods ya. Oke, nah, untuk emosi dasar ya seperti yang kita kenal ya, jadi ada marah, ada entusias, kemudian takut, frustasi dan lain sebagainya ya, seperti ini. Ya, ini, dasar dari emosi ya. Jadi jelas ya kalau emosi itu, jadi bisa kita, jelaskan ya. Nah, kemudian ada, moral emotion ya, emosi yang terkait dengan moral. Misalkan kita, merasa kasihan terhadap orang yang sedang menderita, kayak gitu ya. Kemudian, mungkin kita merasa bersalah terhadap, apa yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, ya kan. Marah terhadap ketidakadilan dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan moral ya, itu emosi yang terkait dengan moral. Nah, kemudian kita bicara moods ya, tadi saya bilang, moods ada 2, ada moods negatif dan mood yang positif ya. Ini ada beberapa ini ya, beberapa bagian ya yang terbagi di dalam, semacam pie ya, semacam pie chart seperti itu ya. Jadi ada yang high positif, ada yang low positif, ada yang high negatif, ada yang low negatif. Ini pembagiannya seperti ini, ya, gitu. Ya, jadi itu kaitannya dengan basic moods ya, oke. Nah, sekarang itu tadi kaitannya dengan dasar, tentang emosi dan mood. Sekarang yang topik kedua kita akan, belajar tentang, sumbernya ya. Dari mana sih sebenarnya emosi dan mood itu bersumber ya. Yang pertama kaitannya dengan personality atau kepribadian ya, itu sangat mempengaruhi. Kemudian kita juga, apa namanya, waktu ya, kadang-kadang, pagi kita merasa bersemangat, tapi siang mungkin sudah agak, kurang bersemangat, ya kayak gitu ya. Kemudian hari-hari juga seperti itu ya, hari Senin mungkin kita merasa, ini ya, wah kita udah mulai kuliah lagi nih, mungkin mood-nya juga agak jelek gitu, tapi menjelang, weekend, nah mood-nya biasanya bagus ya. Biasanya teman-teman mahasiswa seperti itu. Ya, jadi menjelang libur gitu mood-nya jadi bagus sehingga mempengaruhi emosinya jadi, baik ya gitu ya. Jadi senang atau gimana ya, seperti itu. Ya, tuh. Kemudian cuaca itu juga mempengaruhi ternyata ya teman-teman ya. Ketika cuacanya sedang, cerah gitu juga bisa membantu mood kita untuk menjadi lebih baik ya. Stres ya, nah itu juga bisa berpengaruh ya, mungkin tekanan-tekanan dari pekerjaan, tugas, atau dan lain-lainnya, itu juga bisa mempengaruhi emosi dan mood. Kemudian, kualitas tidur ya teman-teman ya, kualitas tidur juga mempengaruhi ya. Jadi, untuk memperoleh emosi dan mood yang bagus ya sebaiknya teman-teman juga cukup tidur ya minimal,
7 jam lah ya atau sampai 8 jam per hari. Kemudian jangan lupa olahraga, olahraga juga mempengaruhi juga ya. Kemudian umur, ya biasanya orang itu semakin tua itu semakin sensitif ya, kadang-kadang seperti itu, ya. Itu kemudian, jenis kelamin juga mempengaruhi ya teman-teman ya. Ya mungkin kita teman-teman kita yang perempuan itu juga, mood swing-nya ya itu lebih, ini ya, lebih beragam daripada kita yang, cowok, seperti itu. Oke. Nah, kemudian, di topik yang ketiga kita akan membahas tentang emotional labor. Apa itu emotional labor? Emotional labor itu adalah intinya, kita sebagai anggota dari organisasi ataupun sebuah perusahaan, kita diharapkan harus bisa, menampilkan sebuah emosi yang diinginkan, oleh perusahaan. Contohnya, kita sebagai customer service gitu ya, ya kita juga harus, istilahnya meramah gitu ya terhadap apa namanya, customer ya, seperti itu ya, harus bisa melayani dengan baik dan sebagainya. Nah, seperti itu ya, intinya seperti itu. Jadi kadang-kadang, emotional labor ini berbeda dengan emosi yang sebenarnya kita rasakan ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi controlling emotional display. Jadi kita harus mengontrol ya, mengontrol, emosi yang kita tampilkan ya. Jadi kita kalau misalkan ketemu customer ya harus ramah kan gitu kan, harus ramah, harus baik seperti itu meskipun customer-nya marah-marah gitu kan ya. Nah itu, akhirnya dengan mengontrol seperti itu akhirnya kita muncul yang namanya emotional dissonance ya. Jadi antara mood yang kita apa namanya, emotion atau, facial expression yang kita tampilkan itu berbeda dengan suasana hati kita sendiri. Mungkin waktu itu kita sedang mungkin sedih atau bagaimana, tapi kita dituntut oleh perusahaan harus bisa mengontrol itu. Lah akhirnya, kombinasi 2 ini yang disebut namanya emotional labor, seperti itu. Jadi, kita harus bersikap profesional ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh ketika mood kita jelek, kemudian apa namanya, suasana hati kita sedang jelek, kemudian kita juga, akhirnya menampilkan kesedihan di hadapan customer, lebih-lebih seperti itu sebagai kita customer service nggak boleh ya. Dan itu memang tuntutan profesional seperti itu ya, itu. Baik, kemudian yang topik keempat ya, itu kaitannya dengan affective event theory. Apa itu affective event theory? Jadi intinya, kejadian-kejadian di tempat kerja kita ataupun di, sebuah organisasi di mana kita bernaung di situ itu, bisa mempengaruhi, ini ya, emosional kita, ya gitu, kita bisa mempengaruhi emosional kita. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan gini, kita, apa namanya, sedang ini nih, sedang apa namanya, sedang rapat kayak gitu ya, kemudian, eee pendapat kita atau ini nggak dipakai atau mungkin cenderung ini ya, cenderung diabaikan lah, mungkin hal-hal seperti itu yang mempengaruhi emosi kita. Akhirnya kita, emosional atau mungkin akhirnya mood kita jadinya jelek atau seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Ya itu namanya effective event theory. Jadi, kejadian-kejadian di dalam lingkungan kerja atau lingkungan organisasi yang dapat mempengaruhi, mood kita ya, atau emosi kita. Ya, seperti itu. Nah ini ya, jadi seperti ini, jadi misalkan ini ada kejadian tadi ya, misalkan, di dalam sebuah rapat ya, ternyata, ini nih, apa namanya, biasanya ya kan kita, ngasih pendapat, ternyata pendapat kita nggak dipakai nih ternyata itu. Nah mungkin kita merasa akhirnya emotional reaction-nya mungkin kita kecewa, ya, namanya kecewa, ya itu adalah sebuah sebuah emotional reaction dan akhirnya attitude ya sudahlah, akhirnya kita cenderung mengabaikan ya, cenderung dalam arti ya sudahlah, dalam arti, apa ya, akhirnya, eee, intensitas atau kualitas pekerjaan kita akhirnya bisa menurun ya, misalkan seperti itu. Nah itu namanya, itu tadi ya, eee, jadi bisa mempengaruhi, attitude dan behavior kita, seperti itu, ya. Nah itu. Nah, oke sekarang, lanjut ke topik yang kelima katanya dengan emotional intelligence. Apa itu emotional intelligence? Jadi intinya kemampuan orang ya untuk, mempersepsikan, emosinya sendiri dan orang lain ya. Bisa memahami emosi tersebut dan bisa mengatur ya emosinya ya. Jadi intinya emotional intelligence ini sangat dibutuhkan dalam dunia profesional ya teman-teman ya. Jadi tidak cukup hanya IQ saja ya, biasanya seperti itu, tapi emosionalnya juga perlu ditata ya. Untuk kita sukses dalam karir juga kita perlu, mengatur atau menjaga ritme emosional kita. Jadi, kita tidak boleh terlalu emosional ya dan apa namanya, kita harus bisa mengatur emosi kita saat, berhubungan dengan orang, baik itu di, luar kantor maupun di dalam kantor ataupun di dalam organisasi ataupun di luar organisasi.
Dengan semakin tingginya emotional intelligence seseorang, maka orang itu, bisa bekerja dengan baik dan bisa bekerja secara tim, seperti itu. Ya tapi justru orang yang sering sering meluap-luapkan emosinya lah, itu justru kadang-kadang yang tidak disukai orang dan bahkan dia bisa mengancam karirnya, seperti itu. Jadi memang ini untuk, mengatur emotional intelligence ini tidak mudah dan butuh, latihan dari sekarang, seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol emosi kita, ya sehingga kita, bisa menampakkan emosi yang terbaik ya, di hadapan klien kita atau di hadapan rekan-rekan kita, seperti itu. Ya intinya kita nggak boleh terlalu reaktif, ya seperti itu ya, tuh. Nah ini ya, jadi apa namanya, model dari model bertingkatnya dari emotional intelligence seperti ini, jadi yang didasari oleh kehati-hatian ya, kemudian kognitif kita harus berpikir dan, ini kestabilan emosi. Ya akhirnya nanti dari ini semua akan menghasilkan, kita bisa mengatur emosi yang kita, kita rasakan ya, seperti itu. Ya, jadi, memang ini katanya dengan perasaan ya, memang kan dengan perasaan, tapi ya kita harus bisa berhati-hati ya, dalam arti tidak sekedar kita langsung meluap-luapkan perasaan kita atau emosi kita ya, tapi kita harus berhati-hati, benar-benar berhati-hati dan kita harus berpikir apa dampaknya. Ya kalau misalkan kita marah-marah itu apa nanti dampaknya, ya kita harus berpikir, sehingga nanti kita bisa memunculkan namanya, stabilitas emosi, ya seperti itu, ya kayak gitu, ya. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Nah, akhirnya itu bisa menjadi yang namanya emotion regulation. Akhirnya apa, ya intinya, bisa mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang kita rasakan. Jadi istilahnya kayak semacam, memberikan, istilahnya pemahaman terhadap diri kita, oh ya ya memang, jadi kita bisa memaklumi ya atau mungkin kita kalau boleh dibilang itu bahasanya itu adalah ikhlas, ya seperti itu ya, ketika menghadapi segala sesuatu, terutama sesuatu yang tidak kita inginkan, ya sehingga kita harus bisa meredam, ya meredam emosi yang kita rasakan meskipun kadang-kadang mungkin kita nggak setuju atau mungkin merasa marah, merasa sedih terhadap, mungkin keputusan yang diambil, tapi karena itu memang sudah kesepakatan bersama, ya berarti kita harus bisa meredam, ya sudah karena itu kesepakatan bersama, ya sudah, saya harus bisa menerima dan bisa melaksanakan kesepakatan bersama. Itu contohnya kaitannya dengan emotion, regulation, ya. Oke, kemudian topik yang keenam ya, kita lanjut ke topik yang keenam kaitannya dengan mengaplikasikan, emosi dan mood di dalam, lingkungan kerja, ya. Nah, jadi yang pertama ya, jadi konsep ini bisa diaplikasikan dalam proses seleksi karyawan ya. Jadi kita kan ketika ada proses seleksi karyawan atau anggota organisasi yang baru ya, kita harus benar-benar memilih orang yang memang dia itu sudah terbiasa berhubungan dengan orang dan memiliki tingkat, emotional intelligence yang tinggi ya, sehingga dia tidak mudah meluap-luap seperti itu, ya, gitu. Kemudian dalam apa namanya, pengambilan keputusan juga gitu, jadi ketika kita mengambil keputusan tidak boleh didasari oleh emosi semata, tapi juga kita harus, berdasarkan, kepala dingin, ya seperti itu. Kreativitas ya tentunya sangat berpengaruh sekali ketika emosi kita stabil, otomatis kreativitas kita juga akan meningkat. Motivasi juga seperti itu ya, jadi dengan, emosi yang, stabil, dengan mood yang baik, maka akan menghasilkan motivasi yang tinggi kaitannya dengan pekerjaan, misalkan seperti itu. Ya, kepemimpinan juga seperti itu ketika kita, memiliki emosi dan mood yang lebih stabil itu, dapat membantu, kita memimpin, jauh lebih baik, ya. Nah, ini tadi customer service ya, ketika melayani seorang ya itu tadi ya, jadi kita harus bisa, mengatur emosi kita, mood kita, jangan sampai, kita juga terbawa dari, emosi yang ditunjukkan oleh, customer kita ya. Customer kita emosi, kita ikut emosi ya, jangan sampai seperti itu. Justru kita kalau bisa malah bisa memberikan, solusi atau meredam dari emosi, customer kita, seperti itu. Nah, kemudian job attitude ya kaitannya dengan sikap, di dalam sebuah pekerjaan ya. Jadi ketika teman-teman sudah bergabung dengan sebuah organisasi ataupun sebuah dengan, pekerjaan ya, di perusahaan kayak gitu kita harus melaksanakan job attitude ya. Gimana job attitude itu? Intinya, kita punya mungkin ya di rumah, sedang, ada masalah kayak gitu ya, itu tidak boleh dibawa ke urusan pekerjaan ya. Jadi kita harus bener-bener, bisa mengatur emosi kita. Jadi urusan di rumah ya tidak boleh dibawa pekerjaan, urusan di pekerjaan tidak boleh dibawa ke rumah, seperti itu. Sehingga, tidak campur aduk ya, seperti itu.
Jangan sampai kita ada masalah di rumah, kemudian akhirnya kita bawa ke kantor, anak buah kita ikut marah-marah, ya, ikut kita marahi gitu ya, karena, mood kita sudah jelek dari rumah, ya seperti itu. Ya, kemudian ya ini ya deviant workplace behavior jadi, ini juga mempengaruhi ini ya, perilaku yang menyimpang di dalam, pekerjaan ya. Jadi kalau kita punya mood yang baik, punya motivasi yang baik, punya emosional yang lebih stabil itu akan, menjaga kita dari, perbuatan-perbuatan yang, menyimpang, ya. Dan yang terakhir katanya dengan safety, ya ini katanya mungkin dengan pekerjaan yang berbahaya, yang memiliki risiko tinggi ya, itu jadi, seyogyanya sebelum kita melakukan pekerjaan harus kita tata dulu mood-nya dan emosi kita sehingga dapat lebih safety lagi ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan, utamanya pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti itu. Ya, seperti itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan ya untuk, memahami lebih jauh silakan teman-teman baca bukunya Stephen Robin dan Robert Gardner ya, yang sudah, disampaikan. Oke, baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.